Iya. Inilah beliau Ketut Syahruwardi Abbas. Jadi sebelum mulai ya Mas Abbas. Saya rasa jarak cukup ya. Jarak cukup ya. Dan ini bisa dilepas ya Mas Abbas untuk membuat kita lebih nyaman dan lebih dekat lagi. Silakan di situ dilepas. Coba saya teknisi mungkin Kang Asep bisa disetel sedikit nih Kang untuk YouTube-nya, ini penting sekali karena nanti ini juga akan terekam di YouTube dan akan ditampilkan mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Kang itu udah mulai ini ya recording ya, udah mulai recording ya Kang ya. Oke, siap. Jadi kita langsung aja, Mas Abbas, kita mulai. Sebetulnya saya mengenal beliau ini lama sekali. Saya ingat 8 tahun 9 tahun yang lalu mulai akrab ketika saya sendiri karena melatih teater, kita ingin memerankan mengambil sebuah sebuah pemanggungan. Dan kemudian waktu itu Mas Abbas menyampaikan ambil saja naskah ini gitu. Naskah yang akhirnya membawa kami juga beberapa nominasi kejuaraan teater waktu itu. Sehingga kemudian dari situ kami mulai merasa lebih dekat lagi dengan beliau. Mas Abbas, kita langsung aja nih. Yang saya dari awal itu tertarik itu, kalau teman-teman misalnya anak-anak kita sampaikan Ketut Syahruwardi Abbas gitu ya. Atau saya salah spelling ya mungkin ya. Ketut Syahruwardi Abbas. Ini gimana nih kisah nama ini Mas Abbas? Ini unik ya ini ya. Kata Ketut dan Syahruwardi itu sepertinya dua budaya ini sepertinya. Ya. Bisa ceritakan Mas Abbas gimana? Jadi di kampung saya cerita dulu ya. Silakan. Background. Ya. Saya sebetulnya bisa dideketin Mas Abbas. Ya. Orang tua saya, bapak saya, nenek saya, kakek saya itu aslinya dari Desa Sudaji. Ya. Desa Sudaji, dia itu beragama Hindu, ya, beragama Hindu. Ya. Kemudian, ya kata romantika perjuangan segala macam, akhirnya mereka mengungsi ke Desa Pegayaman dan tetap tinggal di Pegayaman. Ya. Ayah saya kemudian menikah dengan gadis asli Pegayaman. Yeah. Gadis asli Pegayaman yang kalau ditelusuri sejarahnya, wah itu panjang. Sangat mungkin juga masih campuran antara Kerajaan Mataram dengan karena gini. Dari Kerajaan Mataram itu datang ke Buleleng, disebut tindih oleh Babat Buleleng, kemudian dikasih tanah di Pegayaman. Nah mereka itu adalah prajurit laki-laki. Kemudian mereka dinikahkan dengan perempuan Bali. That why itu sebabnya kenapa kebudayaan kekeluargaan di Pegayaman itu sangat Bali. Di Pegayaman dikenal dengan penampahan, penyajian, penapean menjelang Lebaran. Kemudian sehari sesudah Lebaran mengenal istilah manis Lebaran. Tapi budaya itu diambil sebagai lambang budaya. Hanya lambang budaya, upacara keagamaan yang menyertainya tidak diikuti. Iya. Jadi kalau ada yang bilang manis Lebaran kemana? Ya bikin ketupat, jalan-jalan, mandi-mandi. Ya seperti kita merayakan manis galungan lah, ya. Okay. Nah, begitu juga dalam penamaan anak, ya. Anak-anak di Pegayaman itu diberi nama sesuai dengan kelahirannya. Tetapi ini lagi saya bilang, tetapi di mana-mana saya bilang orang Pegayaman lah paling konsisten menggunakan kata ini. Karena apa? Dia hanya menggunakan 4. Yeah. Anak tertua Wayah paling tua.
anak kedua nengah, tengah, Ya. anak Menarik. ketiga nyoman, noman paling muda, yang terakhir ketut, ikut lahir, katut. Nah, sesudah itu anak kelima dan seterusnya semua ketut. Nggak ada yang namanya balik lagi menjadi gede, menjadi putu lagi, nggak ada. Kalau di Bali Menarik, Selatan ya. dan Bali, Iya. di Bali Utara juga Mungkin gitu. Bali Utara Di juga luar gitu. Pegayaman, Iya. hanya Pegayaman yang tetap menggunakan 4 itu. Ya, 4, yaitu Wayan sebagai anak paling tua, Wayah, Nengah yang nomor 2, tengah-tengah, Nyoman, Nom paling muda, dan Ketut. Kalau istilah orang Pegayaman ikut lahir gitu, katut lahir. Jadi Menarik. saya dianggap Iya, orang iya, yang katut lahir. Begitulah kemudian tradisi kami dari ratusan tahun tidak berubah. Dari ratusan tahun tidak Ratusan berubah. tahun berubah. Dan sampai sekarang masih Sampai sekarang. Dan di Pegayaman itu kebudayaannya selain budaya kekeluargaan tadi, Ya. budaya sebagian besar kebudayaan ya memang budaya Bali. Saya bilang sebagian besar adalah kebudayaan Bali. Saya ambil contoh Subak. Iya. Subak itu diterapkan di Pegayaman total semuanya. Mulai kapan menanam, kapan dan seterusnya. Semua diterapkan Subaknya. Iya. Tetapi upacaranya tidak. Baik. Makanya saya sering menganggap ini cara berpikir yang sangat luar biasa. Karena dengan demikian tidak ada konflik. Iya. Yang Islam tetap melaksanakan agama Islamnya, yang Hindu tetap melaksanakan agama Hindunya, tetapi dalam bungkus budaya Bali. Karena itu saya belakangan ini agak sering berdebat, dibilang di Pegayaman itu ada akulturasi budaya antara budaya Bali dan budaya Jawa. Islam, bukan Jawa. Islam ya. Sama sekali tidak ada Jawanya. Hilang, budaya Jawa hilang sama sekali di Pegayaman. Nah, saya bilang tidak. Karena kami yakini Islam itu bukan kebudayaan. Sama dengan Hindu bukan kebudayaan. Betul. Tidak mungkin diakulturasikan antara agama dengan kebudayaan. Baik. Lalu yang ada apa? Inilah kemampuan orang-orang tua kita dalam menyerap kebudayaan. Mereka datang dari Jawa, dia tidak sama sekali tidak menyisakan sisa-sisa kebudayaan Jawa. Dia masuk ke kebudayaan Bali. Nah, istilah saya waktu itu, orang Pegayaman ini datang ke Jawa dan datang ke Bali, ke Pegayaman, dan mengadopsi kebudayaan Bali dengan total. Tidak ada akulturasi, tidak ada asimilasi, tapi betul-betul Diadopsi. diadopsi benar. Menarik. Sampai kakak saya yang paling tua, Salmiah namanya, itu masih mesangih loh. Cuman sekarang agak ditinggalkan. Dan dia yang di antara kami sekeluarga, dia yang paling bagus giginya. Menarik. Mesangih sampai kakak saya itu masih mesangih. Begitu juga dengan beberapa adat Bali yang tidak lagi dilakukan di Bali, misalnya tradisi ngunye dalam pernikahan, terus ada tradisi kalau minta ya, yang minta itu laki,
betul-betul hanya yang laki yang melaksanakan. Sampai misalnya saya kasih contoh, dia minta menentukan mas kawin, menentukan berapa biayanya nanti segala macam bla 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 bla. Itu dilakukan di rumah yang perempuan. Iya. Si perempuan yang menentukan, perempuannya yang menentukan, saya akan mengundang sekian keluarga saya. Nah, kalau dia bilang saya mengundang 100, maka si laki harus menyediakan 100 kue. Semua dibikin oleh pihak laki. Sampai nanti pelaksanaan acara, itu gelar tikar pun itu pihak laki. Yang perempuan santai-santai, manja-manja kayak nanti tinggal Kayak ratu, bertamu ya? saja. Iya. Itu. Saya berpikir inilah orang Bali yang sangat patriarkat ya, sangat kelaki-lakian. Kalau di Jawa yang tidak mungkin, pasti dilaksanakan di Rumahnya tempat perempuan Ya. segala macam segala. Kebalikan. Di Pegayaman. Ini menarik sekali. Betul, mungkin sekiranya dari yang diceritakan oleh Mas Abbas barusan, mungkin teman-teman di sini juga merasakan beliau ini adalah wartawan senior, juga adalah penulis, sastrawan. Jadi, tapi saya lebih melekat merasa adalah budayawan. Jadi itu yang dalam bayangan saya, tadi saya sore ngeraba-ngeraba, Mas Abbas ini wartawan senior, penulis, budayawan. Ternyata itu latar belakang. Jadi kita masuk lagi Mas Abbas, masuk lagi ke cerita yang sempat tadi diceritakan di awal mengenai bagaimana lingkungan Pegayaman kemudian menjadikan sebuah konsep budaya mungkin yang merasuk. Tapi sebelumnya kita bicara orang tua dulu nih. Setelah nama, tentu saja nama itu diberikan oleh orang. Tentu saja, atau mungkin saya bisa bertanya, bisa ceritakan ini, apakah orang tua atau bagaimana kisah Jadi nama gini, ini? Orang tua yang berikan. Iya, semua orang tua yang berikan. Orang tua. Dengan otomatis orang Pegayaman itu menggunakan wayan nengah nyoman ketut. Otomatis Siapa sesuai sosok dengan orang tua kelahiran. ini, Uh, Mas Abbas? saya agak ceritakan. unik sebetulnya. Ya. Saya unik sekali karena saya ditinggal oleh ayah saya ketika umur saya 5 tahun. Kemudian ibu saya beberapa tahun kemudian menikah lagi. Jadi saya dibesarkan oleh nenek. Nenek saya itu waktu masih Hindu, dia itu adalah penari. Penari, dan sampai saya ingat sampai meninggalnya, tubuhnya tubuh penari bener. Tinggi, kurus, dan kalau dongeng, ya ampun, yang namanya Layon Sehari itu udah di otak saya itu ya dari dia. Terus luar biasa, bisa detil gitu kalau mendongeng nenek saya itu. Makanya saya kemudian berpikir dari dia lah sebetulnya sedikit darah seni itu mengalir ke diri saya. Sedangkan ayah saya yang meninggal itu orang yang apa ya? Kalau saya bilang, kalau dia tahu untuk masuk surga itu A, sampai mati dia perjuangkan A. Ke Mekah itu sampai 3 tahun. Di Mekah 3 tahun belajar. Padahal orang yang mu'alaf dalam Islam itu ya, orang yang baru masuk Islam, dia sudah memiliki kekuatan batin begitu. 3 tahun di Mekah. 3 tahun kemudian saya punya kakek. Wah, ini kalau saya ceritakan nangis ya. Kalau boleh. Saya punya kakek, beliau adalah pejuang betul, sampai dibuang ke Sulawesi kemana-mana.
beliau menjadi kepala desa. Terakhir karena banyak yang tidak suka, beliau dibunuh di hadapan saya. Dibunuh di kakinya, di pedang cedak. Kemudian istrinya minta jangan ngelawan, dikeroyok 10 orang. Dibunuh sampai kemudian yang bunuh itu teriak kepada saya, kamu jangan dekat-dekat, nanti kamu kena efek. Akhirnya dibakar, rumahnya dibakar. Begitulah Pegayaman itu. Dendam luar biasa, dan mereka menjalankannya dengan ya itu, bunuh ya bunuh. Pegayaman itu. Makanya sering sekali saya takut pada diri saya sendiri, jangan sampai ambek Pegayaman itu keluar dari saya gitu. Loh bener. Kalau orang Pegayaman berkelahi, saya misalnya berkelahi dengan Dimas, waduh serem. saya akan ambil pedang ke sini, ke depan sini, cetrek, keluar Dimas, kita selesaikan sekarang. Sampai segitu. Apakah itu masih ada? Masih. Makanya saya bersyukur bahwa saya sejak umur 3 tahun, kemudian 5 tahun ditinggal ayah, dan kemudian saya dipondokkan di pesantren di mana, di Lombok, di Desa Bengkel, Lombok. Itu pondok NU yang ajarannya sangat soft ya. Kemudian ketika tuan gurunya meninggal, kami dipindahkan ke Jombang. Itu pun masih pesantren NU, pondok pesantren Darul Ulum. Di sanalah saya belajar basic agama yang sesungguhnya, belajar. Jadi pikiran-pikiran seperti NU fikih itu saya pelajari dari awal. Saya pelajari mantik itu semacam logika. Mantik itu, waktu ini misalnya dibilang Tuhan itu, Quran itu tidak pernah berkata Tuhan itu ada. Karena ada itu ada sebelum diucapkan ada. Dan itulah si Kiai siapa, ketua umum NU pada bingung kan, sampai dia bilang masih pada nggak ngerti ya. Ya itu di pesantren diajarkan yang gitu-gitu. Jadi kemampuan logika itu segala macam. Tapi Mas Abbas, ini sebelum kita lanjut ke hal-hal seperti itu, mungkin teman-teman di sini sudah mendengar juga bagaimana kisah tadi ya, sedikit memberikan gambaran-gambaran masa kecil Mas Abbas. Tapi kemudian kalau boleh saya tahu lebih jelas, lebih di ini lagi Mas Abbas, apakah kemudian seberapa ini mungkin kalau kita broken home, kalau mungkin anak kecil entah mengalami broken home atau shock mental, apakah ada shock mental dan siapakah yang memperbaiki itu? Apakah yang tidak ada pada saya? Tidak ada ya Mas. Saya hidup bersama nenek saya. Nenek saya itu penuh kasih sayang. Sampai saya SMA saya masih terbiasa dicium, tidur bersama dia. Luar biasa saya. Saya boleh dikatakan selama kanak-kanak itu saya hanya hidup dengan kakak saya. Kakak laki-laki, enggak begitu pintar mendidik, dan begitulah. Itu sampai, kalau saya ceritakan keseluruhan Mas,
Mungkin Boleh. melihat, tapi gini, Iya. saya sebelum jauh, saya sangat beruntung bahwa almarhum ayah saya itu kaya. Jadi dia itu selama masih belum meninggal itu beli kebun kopi di mana-mana, banyak kebun kopinya. Nah, ketika beliau meninggal, anak laki kan mendapatkan warisan paling banyak. Iya. Saya dan kakak saya yang laki itu. Hmm. Itulah yang jadi bekal saya belajar. Iya. Tapi hanya bekal materi. Betul. Dimas mesti tidak kebayangkan saya kuliah itu, saya masih sering tidur di lapangan banteng. Saya masih bisa 2 hari tidak makan. Wah, Ya. menarik. Ini agak Iya. melompat sedikit sudah masuk ke situ Mas Abbas ya. Sebelum itu kita tarik kembali sedikit kembali di masa kecil Mas Abbas. Kalau kemudian disampaikan tadi masa kecil yang bisa dibilang mungkin sang nenek ya, tokoh nenek ini kemudian yang memberi sentuhan kasih yang begitu besarnya, menggantikan ayah, ibu, dan kemudian perhatian itu mendorong lahirnya Mas Abbas yang sekarang. Apakah ada wejangan-wejangan nenek atau pesan-pesan? Tidak pernah. Tidak pernah Mas Abbas. Nenek saya tidak pernah bicara tatah petitih, tidak pernah. Tidak pernah. Beliau itu orang yang kerjakan saja apa yang dia tahu, dia kerjakan aja. Itu. Oh, kalau yang namanya sholat, jangan harap dia mau meninggalkan sholat. Iya. Ya, benar-benar itu nenek saya. Dan sampai hari ini saya dengar-dengar beliau masih Mas Abbas ya. Kemarin sempat Nah, sudah ibu saya yang masih. oh ibunya Mas Abbas. Iya, iya. Nenek sudah tidak ada, meninggal. Ya. Dan sebuah kehilangan besar. Luar biasa. Itu kehilangan yang luar biasa. Apakah itu menjadi sebuah lompatan dalam diri Mas Abbas kemudian ketika kehilangan beliau ini yang sangat Mas Abbas sayangi? Saya percaya satu hal. Tuhan itu baik sekali. Ya. Ketika saya tidak mendapat asuhan yang memadai dari orang, Tuhan yang menyediakan tempat kepada saya. Saya kuliah di IKJ. Ya. Tanya Matias Muhu, Sigit Hardadi, segala macam. Saya tidak pernah minum alkohol setetes pun. Apalagi ngegelek. Oh, enggak pernah. Sama sekali enggak pernah. Iya. Apakah saya enggak kepingin? Enggak ngerti. Orang mereka pada saya enggak kepingin. Makanya saya bilang, iya. Tuhan yang memberi saya petunjuk untuk tidak macam-macam. Maaf Mas Abbas, kita kembali lagi. Kalau memang kemudian tadi disampaikan bahwa ruang kecil Mas Abbas itu mungkin kering sedikit perhatian karena hilangnya orang-orang terdekat. Sebenarnya Mas Abbas sih kecilnya nakal nggak sih Mas Abbas? Kalau ngomong nakal, Karena tidak ada yang mengawasi, hanya kakaknya. luar biasa nakal. Ah ini berarti ya. Saya kasih contoh ya, kenakalan saya. Ya. Dan di sini peran nenek saya. Saya kalau dulu ingat sekali saya musimnya drum band, Ya. saya minta diberikan drum band. Ya. Nggak dikasih, nggak tahu, mungkin nggak ada uang atau tahu nggak, orang nggak boleh masuk rumah. Ya. Saya jaga di pintu sambil saya membawa
bambu. Mm-mm. Siapapun yang masuk saya pukul. Sampai Oh, itu begitu. nakal ya Mas Bas? Nakal sekali. Nakal sekali itu, nakal betul. Ingat ya, saya waktu kecil itu umur berapa? Masih SD. Iya. Itu apa namanya yang cari-carian itu, Iya. apa permainan main cari-carian itu, Iya. udah cari kita pegang jadi kan gitu. Betul, betul. Hah? Gale-gale. Gale-gale. Keb-keban. Iya. Itu aku Keb-keban. lakukan di mana? Di pohon sawo tinggi. Itu nggak ketemu itu teman-teman ya. Iya. Jadi di nakal itu pohon masalahnya. sawo gitu, wah dari satu cabang ke cabang lain dah lompat-lompatan. Dan permainanku apa waktu kecil? Iya. Bentek. Bentek itu kaki diginikan, Heeh. dipukul dengan kaki dari belakang. Cepat, aduh. Wah, itu. Gantian. Kalau bilang Seru nakal, sekali. nakal. Karena tapi itulah saya merasa ini cara kalau di kampung kan, cara orang kampung membiarkan anak-anaknya berekspresi. Iya. Walaupun kadang-kadang sangat bahaya. Bahaya sekali kan. Novel saya itu saya mulai dengan itu. Gimana saya bermain itu di atas pohon, Ah. di bawahnya ada sungai, batu-batu, Hmm. dan tidak ada ketakutan. Anehnya tidak pernah ada yang jatuh. Hmm. Kebayang. Iya. Saya mulai dari itu novel saya. Ah, Ada istilahnya di kampungku itu ada Bukit Nyonyo itu, iya. gundukan tanah dua, Hmm. terus salah satu gundukan itu ada Hmm. pohon sawo itu. Hmm. Kami menyebutnya Bukit Nyonyo. Nyebrang sedikit ke sungai, ada tempat sungai berenang, kami terjun di sana. Apa itu di nakal kampung. Saya waktu itu untuk berangkat sekolah tidak ada jembatan, naik apa, menyeberangi titi bambu itu, Hmm. 3 bambu itu, kriot, ya ampun, ya Itu di Pegayaman ya. dulu ya, masa-masa saya begitu dulu kondisi itu. kondisinya. Saya SD di Pumaan namanya, Hmm. tahun 65, tahun 66, 65. saya kelas berapa itu? Guru-gurunya PKI semua, akhirnya bubar itu sekolah. Dibuka sini ya Mas Abbas ya. Dibuka langsung. Bubar itu sekolah. Dibuka aja langsung sama-sama. Ya silakan. Itu tahun 65. Dan Mas Abbas sendiri waktu itu masih SD ya Mas Abbas ya? Belum ini. Bayangin orang kampung saya kurang ajarnya. Hmm. Tadi menyaksikan kakek saya sendiri yang dibantai. Waktu SD itu ya? Mas Abbas waktu SD? SD. Terus waktu penumpasan itu, penumpasan G30S, itu saya diseret suruh nonton bagaimana penumpasan itu. Udah, ya maklum orang kampung ya. Itu saya ngelihat orang namanya bertahan ya pakai tuyul itu, tak. Akhirnya ada yang naik dari atas atap. Dari atas atap itu dia lemparkan pedang, cus gitu di sini. Aduh, kalau ngomong latar belakang kanak-kanak saya penuh kengerian, betul penuh kengerian, kengerian. Iya. Untunglah itu kemudian ada yang punya inisiatif untuk mengirim saya ke Bengkel, kemudian ke Jombang. Di Bengkel di Lombok. Yang di Jombang Itu siapa Mas Abbas yang mengirimkan? ya ke sana? keluarga lah.
Keluarga ya, bukan neneknya Mas Abbas ya? Itu masih naik kapal kecil. Hmm. Sudah di Jombang, dikirim ke Jombang kan Iya. harus mengikuti pelajaran agama. Iya. Pelajaran agama, kalau sudah masuk SMP aku tidak sanggup karena tinggi sekali udah pelajarannya. Akhirnya masuk lagi kelas Ulang 4. lagi di SD. Tidak, ya. Ah. Yang lucu, saya berteman dengan anaknya Kiai. Kerjaannya apa? Nyolong tebu. Yang ngajak siapa nih Mas Abbas? Yang ngajak Mas Abbas ya seperti ini. Kalau dia Dia ingat, terpengaruh ya. saya main ke sana ketawa aja. Kalau ingat itu ya ampun. Iya. Ya gitulah Dimas perjalanan saya. Belum Mas Abbas, ini masih banyak ini. Jangan dulu, jangan begitulah. Ini belum selesai. Jangan dipotong Mas Abbas. Kita kembali lagi nih. Kita semua sama-sama tahu ya. Tadi sempat diselipkan sedikit mengenai IKJ. Sama Mas Abbas kecil yang penuh budaya, berbudaya dan kengerian-kengerian itu saya membayangkan tuh main kaki itu dipukul kakinya Itu itu. luar biasa. Temennya sadis-sadis ya. Bagaimana sih? Apa ada dunia teater di masa kecil atau gimana Mas Abbas? Apakah ada SMA. ya nggak tahu saya. SMA saya sudah mulai kenal dengan baca puisi. Dimulai dari baca Iya, puisi drama juga, main teater juga di waktu SMA. Itu udah. Terus Sebelum itu waktu kecil mungkin membayangkan nggak kalau saya besarnya mau jadi seperti ini, hitam, flat, tidak ada satu apa-apa. SMA keinginan saya masuk ITB. Hmm. Keinginan saya masuk ITB sampai kelas 1 SMA. Makanya kepada anak saya bilang, cita-cita Bapak sejak dulu adalah masuk ITB. Wujudkan sekarang. Iya. Anak saya keduanya di ITB ya, syukurlah. Korban mimpi ya Mas. Mimpi orang tua. Tapi mereka memang hobinya di sana. Iya. Tuh. Iya. Jadi kalau SMA berarti masih di pesantren ya Mas Abbas? Udah, SMA Oh saya sudah di Singaraja. Singaraja. Sudah di SMA TP 45 Singaraja. Iya. Tuh. Berarti di pesantren itu hanya masa Sampai 3 tahun ini. Yang nyolong jambu ini 3 tahun aja Mas 7. Abbas ya? 4 tambah 3. 4 tambah. Oh karena dimulai SD diulang lagi kegiatan itu. Apakah ada sebuah perubahan? Apakah ketika Mas Abbas di pesantren dengan sebelumnya, apakah Mas Abbas mengakui kehidupan itu yang kemudian mengubah atau kehidupan SMA yang kemudian men-switch pikiran gelap yang lampau ini? Di pesantren orang sebentar. Di belum. pesantren orang itu dibentuk dengan lembut, dengan akhlak, dengan saya enggak. Serius saya enggak. Saya masih nyolong tebu. Saya dilarang nonton film kan kalau di pesantren. Diam-diam ngajak itu anaknya Kiai. Ayo nonton film India. Nontonlah kami di Jombang kotanya. Nanti kalau ketahuan oleh keamanan, gundul. Nakal sekali ya. Masih. SMA saya pemberontak, betul-betul pemberontak. SMA saya bisa bayangkan saya tidak suka, saya dan teman-teman tidak suka dengan guru bahasa Inggris. Suatu ketika akan belajar bahasa Inggris, saya pasang papan tulis itu depan pintu. Iya. Kami tidak akan masuk sekolah sebelum guru Jeren, saya bilang. Iya. Guru Jeren panggilannya guru bahasa Inggris. Sebelum guru Jeren diganti. Kurang ajar ndak? Petisi ya. Kurang ajar ndak? Akhirnya apa yang kami lakukan?
Saya kepala sekolah, kepala kelas. Yuk, kemana? Main biliar. Cetak. Terlalu. Sampai SMA saya masih begitu. Sehingga, tapi kenakalan saya pada pemberontakan itu. Sehingga kepala sekolah saya Pak Cagi mengistilahkan, Abas jelema pegayaman dia wanen. Pak Cagi Putra, dia bilang gitu. Ya begitulah saya. Menarik sekali. Mas Abbas, kita lanjut lagi di bagian ketika mimpi awal SMA itu sebenarnya ITB, kemudian IKJ. Ini kan jauh ya, teknik dan seni. Kok melesetnya ke kiri? Itu sebuah penyesalan atau kemudian ketersesatan atau satu hal sampai sekarang. Ya. Saya tidak pernah menyesali apapun yang sudah saya putuskan. Ya. Betul. Apapun saya sudah putuskan. Suatu ketika ulang tahun cucu saya Naila namanya, saya nulis. Ada orang bertanya, andai kata kamu diberi pesawat yang tembus waktu, bisa menembus waktu, bisa kembali ke masa lalumu, dan kamu diberi kesempatan untuk memperbaiki masa lalumu, apa yang kamu ubah? Saya bilang, saya tidak akan mengubah apa-apa. Kalau saya mengubah, misalnya saya menikah dengan artis, saya tidak akan punya anak-anak seperti sekarang ini. Saya tidak akan punya anak-anak yang cerdas-cerdas dan lucu-lucu seperti sekarang. Jadi, ya inilah jalan Tuhan yang disediakan kepada saya. Saya menikah dengan istri saya yang tidak cantik ini. Ya. Dilihat dulu. Tapi memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa. Dan itu adalah rasa syukur saya yang luar biasa. Kalau saya misalnya menikah dengan artis, tiba-tiba saya hidup di Jakarta dengan glamoritas itu, apa jadinya anak-anak saya? Yeah. Saya bilang, saya dengan cara begini, saya bisa mendidik anak-anak di sastra, bisa mendidik anak-anak saya di kebudayaan, dan sekaligus mengasah intelektualitas mereka. Ketika anak saya yang laki kelas 3 SMA tanya, Pak, aku melanjutkan kemana? Jawaban gue tahu, kemana saja, mau ke Universitas Cendana, kayak mau kemana, asal jangan ke UNUD. Saya bilang, asal jangan ke, kenapa enggak boleh ke UNUD? Kamu ini lahir di Denpasar, besar di Denpasar, SMP, SMA semua Denpasar, mau kuliah lagi di UNUD. Kapan kamu mengembangkan wawasan? Saya bilang gitu. Okay. Udah bicara, dia udah. Sekarang gini, libur berikutnya ikut bapak jalan-jalan. Aku ajak ke UGM, ke UI, ke ITB, kemana. Akhirnya anakku yang laki bilang, ya udah Pak, aku milih ITB. Oke, itu kamu usahakan, effort yang keras, kamu capai itu. Yeah. Kok dilalah adiknya yang perempuan juga tidak mau kalah. Aku juga harus ITB. Yeah. Artinya aku mencoba, ibunya tidak rela. Kita ada jauh segala macam, anak kita cuman. Kamu itu mau mengembangkan watak anakmu atau kamu mengikuti egoisme dirimu sendiri? Kamu ingin ngelonin anakmu terus menerus. Jadi apa anakmu? Yeah. Saya bilang, nanti gimana biayanya? Saya wartawan waktu itu. Istri saya pegawai negeri. Dimas percaya atau tidak?
Setiap minggu saya ngirim uang ke anak saya yang laki, uang pertama 100.000 setiap minggu. Untuk makan, untuk transport, lengkap. 100.000 tiap minggu. Wow. Begitu juga ketika anakku yang kedua, saya bilang sama istri saya, kalau kamu niat nyekolahin anak, Tuhan pasti bantu. Nggak tahu dengan cara apa. Saya bilang, saya kutip Al-Quran, sesungguhnya ditinggikan derajat orang-orang yang beriman, berbuat baik dan berilmu. Tidak ada kata-kata ditinggikan derajat orang yang beriman, berbuat baik dan kaya raya. Enggak. Percayalah, itu artinya Tuhan akan bantu kita. Pasti. Katanya bisa. Menarik. Katanya bisa. Mas Bas, kita kembali lagi. Kalau kemudian tadi mungkin belum terjawab ini ya. Tadi Mas Bas jawab bagian itu karena bagaimana kemudian cita-cita yang dimimpikan yang kemudian disambung oleh anaknya tentu saja tadi sudah masuk. Kok bisa beralih dari ITB ke IKJ? Itu udah jauh sekali. Ketertarikan pada seni. Ketertarikan pada seni. Kurang dekat ininya. Ya. Ketertarikan pada seni. Ya. Saya waktu itu tidak mungkin memilih fakultas sastra. Aduh. Di sini, di Bali. Di Bali. ini jengki fakultas sastra. Nah, kalau dia kan antropologi. Karena kalau belajar fakultas sastra, jurusan bahasa Indonesia misalnya, enggak. Saya tidak mungkin ya memilih filsafat dan seterusnya. Kenapa Mas Abbas? Kok tidak mungkin? Itu bagi saya pendidikan yang tidak teori-teori itu loh, teoritis sifatnya. Teoritis. Paham saya. Kalau saya di teater langsung Putu Wijaya malam-malam datang, ayo latihan ke kali pasir, kita terjun kerubuk. Ayo latihan vokal, teriak-teriak kita. Jadi memang diajarkan sejarah teater segala macam. Tapi yang paling banyak how to be an actor. Yang paling banyak. Kalau kamu ngambil jurusan penyutradaraan oleh almarhum Wahyu Sihombing, bagaimana kamu menjadi sutradara yang baik? Wow. Itu langsung pada persoalannya, aplikasi aplikatif itu. Jadi itulah pilihan saya. Kemudian ketika anak saya milih ITB, itu teknik aplikatif juga. Bayangkan, maaf ya kalau saya ngomong, bayangkan dia tiba-tiba masuk teknik mesin. Teknik mesin sudah S1, tiba-tiba nantang saya, Pak, aku ngelanjutin S2, baru masih pakai toga, baru wisuda. Aduh, ngerti. Orang tua ya. Akhirnya saya bilang, oke, kamu S2, tapi harus selesai 1 tahun dan cum laude. Saya bilang gitu, bener. Terus dia mikir, oke Pak, aku sudah punya 4 SKS yang aku ambil di waktu S1. Sekarang waktu itu perlu 24, berarti perlu 20 SKS. Setahun? Iya. Cum laude? Iya. Gimana saya cari uangnya? Saya jual tanah, Mas. Yang orang tua tadi, yang sudah sempat disampaikan di awal. Berkah yang dari orang tua lanjut ke cucunya, berarti. Iya. Luar biasa. Itu yang saya lakukan dalam hidup. Iya.
Makanya saya kemana-mana selalu ngomong, sekolahin anakmu, sekolahin anakmu, Iya. sekolahin anakmu. Ya. Ini menarik nih Mas Abbas. Oke, saya rasa saya sedikit tergambar nih. Yang ITB kemudian ke apa namanya ke IKJ. Sebetulnya seorang anak yang di Jombang, seorang Abbas yang di Jombang, kemudian tetap mencuri dan tetap melakukan kenakalan-kenakalan kecil dalam tanda petik, itu adalah sebuah pemberontakan. Saya rasa pemberontakan yang dibawa dari kecil ini kemudian tumbuh dan menjadi pemberontakan yang besar. Petisi ke guru itu mungkin Mas Abbas yang ngasut teman-teman ya. Kelihatan nih ini. Nah, sebelum kita lanjut nih, pemberontakan itu kemudian membawa Mas Abbas ke IKJ. Kita kasih kesempatan lah teman-teman di sini untuk tersambung dengan Mas Abbas. Apa ada pertanyaan-pertanyaan di seputaran tadi, teman-teman yang ada di sini? Nggak ada. Oh, nggak ada, kita lanjut lagi. Kita kisah nih, Mas Abbas. IKJ ada nggak sebuah, sebelum kita lewat kembali, ada nggak kesan-kesan yang terlewat di masa kecil sampai SMA, mungkin yang Mas Abbas terlupa? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Yang Banyak sih sebetulnya, banyak sekali. ya, Yang paling Mas saya, mic-nya, Mas. Ya, yang biar paling kita semua. paling saya syukuri yaitu bahwa Tuhan menuntun saya. Buka-bukaan aja lah, enggak apa-apa orang dengerin. Oke. SMA saya punya pacar. Waduh, dibuka beneran. Silakan. Kami terbiasa naik perahu kalau lagi camping di Bedugul. Kami naik perahu berdua. Iya, namanya anak remaja, muncul keinginan itu terus terang. Tapi begitu saya membuka bajunya, tiba-tiba Tuhan berkata, stop, nanti dia hamil. Tidak terjadi apa-apa. Benar-benar tidak terjadi apa-apa. Jadi serius, sangat serius. Saya beruntung sekali, bersyukur sekali saya dapat istri dalam keadaan perawan, dan dia juga sangat beruntung mendapatkan suami yang berjaga. Iya, Membuktikan walaupun ini. mungkin dia tidak tahu itu ya. Iya, Tidak serius. bisa dibuktikan. Jadi kan ini sudah langsung nih sekarang ya disampaikan oleh Mas. Perjagaan itu. Biarin. Aku buka-bukaan di sini biar semua orang tahu. Nggak. Dia itu, Jeng, istri saya udah bilang, istri saya itu bukan orang cantik. Bukan. Dia satu angkatan di Fakultas Sastra sama Dharma Putra. Ah, Jadi dia di Fakultas Sastra. Sama Alit juga. oh, satu angkatan. Satu angkatan. Nah, dia itu tidak cantik, benar-benar tidak cantik. Dan apa yang aku syukuri dari dia? Pak Yoman Wirata aja bilang cantik loh Mas. Nggak serius ini ya. Yang aku syukuri, aku mendapatkan perempuan yang penyabar, Iya, iya. sabar, penuh kasih sayang. Iya. Penuh kasih sayang. Ya, bagian itu. Itu yang paham saya. Itu yang tidak mungkin saya dapatkan dari perempuan lain. Kecantikan hatinya jauh melebihi kecantikan luarnya. Iya. Itu maksudnya Pak Nyoman. Tepuk tangan dong buat Mas Abbas biar semangat nih. Romantisme. Orang kadonya dia bawa sama umbu. Kibli ke panggung, umbu langsung ke panggung bawa kado.
Seru sekali. Mas Abbas, IKJ nih Mas. Boleh cerita dong. Apakah kenakalan dan pemberontakan itu berlanjut di situ? Ya, Berlanjut. apa itu disebut kenakalan atau tidak saya tidak tahu. Pemberontakan itu ya. Misalnya saya masih juga apa namanya, yaitu tidur di kampus padahal tidak dikasih, Itu tidak punya duit, benar-benar pemberontak sebetulnya. tidak punya duit, Iya, iya. betul-betul saya tidak punya duit. Iya, saya sering kalau bulan puasa itu sengaja itu buka puasa di Masjid Istiqlal karena disediakan buka puasa gratis. Itu serius. Jangan dikira saya hidup kayak gini, wah latar belakang saya gak jauh sekali. Mungkin dari bayangan itu jauh sekali. Keberangkatan dari Singaraja ke Jakarta sendiri itu kan mungkin butuh biaya dan yang cukup besar. Tuh ceritanya gimana Mas Abbas? Nggak besar, Bisa Pak. sejauh itu? Bisa diceritakan? Naik bis. Siapa yang mendorong apa keinginan Mas Abbas sendiri untuk kuliah begitu jauhnya? Saya. Itu jauh ya? Saya sendiri. Iya. Boleh cerita Mas Abbas? Kejadian ketika Saya tamat SMA, ditanya, terus sekarang gimana? Aku mau kuliah di Jakarta. Tak ada yang setuju, bayangannya nanti ngamen di Jakarta apa Betul. ya gitu-gitu itu deh. Bayangan, enggak saya bilang. Akhirnya saya bilang, biayai saya 3 bulan saja. Biayai saya 3 bulan, sesudah itu saya akan biayai diri saya sendiri. Wow. Betul. Itu wow itu bagian itu sangat menginspirasi ya Mas Abbas. Dan Begitu inginnya, begitu luar biasanya ingin Dan ke sana. saya apa- Bayangan Mas Abbas dan- apa dan- sebetulnya? ngajar teater. Ah, Waktu itu di Jakarta masih sedang subur-suburnya teater remaja, di Bulungan, di mana-mana, ya masih sedang subur-suburnya. Ya udah sama teman-teman ke sana ngajar, dapatlah honor kecil-kecilan. iya. Mas Abbas, apakah ini kalau saya kenal beliau ini sebetulnya kan wartawan ya. Ini lagi-lagi ini apakah pemberontakan itu apa yang terjadi? Udah ngajar teater, IKJ yang begitu Di besarnya, dalam- Matias Mucus, Putih Wijaya. Di dalam Itu nama-nama besar gitu. di Kok dalam wartawan Mas Abbas? di dalam pilihan saya pada jurnalistik ada Iya. pemberontakan. Ada pemberontakan. Jadi gini, karena sebetulnya bermula dari kakak saya yang bersama-sama di Lombok itu. Itu dia rupanya nggak tega atau gimana, dicarinya lah saya ke Jakarta. Pulang aja yuk, ini ada bukaan di Departemen Keuangan. Itu ada bukaan di Departemen Keuangan, kamu ngelamar aja. Aduh, ya Dan- sudahlah, pulang saya Tengah jalan. tengah jalan. Pulang. Tengah jalan. Pulang sampai di sini saya ikut tes di Departemen Keuangan. Pesertanya kalau nggak salah itu 12.000 atau berapa, pokoknya banyak sekali. Saya udah nggak mungkin tak lulus lah gitu. Tempatnya itu di GOR dulu, di Denpasar Theater, tempat testingnya. Macam-macam di keuangan sendiri. Kok saya lulus? Jadilah saya pegawai negeri. Sinting ini.
orang yang sama sekali tidak saya inginkan. Ya udah coba aja. Apa yang saya temukan di dalam korupsi itu, serius korupsi itu. Saya etis nggak saya cerita, gini, saya nggak nyebut nama anak. Anak seorang pejabat datang ke Bali. Dia minta kantor saya menyediakan perempuan Bali. Maka kantor saya yang tahu saya banyak bergaul di lingkungan penari segala macam bilang, Bas gini. Saya bukan tipe orang yang bisa gini. Tapi tekanan dari atas, terus saya, baiklah. Saya datang ke orang itu, perempuan itu. Saya cuma bilang gini, saya dapat tugas gini. Lepas dari situ teman, nama saya, situ teman saya temannya situ. Jangan pegang omongan saya. Kalau mau ini kontaknya, kalau tidak saya bersyukur. Siapa yang tidak jengkel coba? Tuh satu. Yang kedua, saya mengadakan pemeriksaan proyek di Jemberani itu loh, apa yang bukan yang air dikumpulin itu loh, dam. Oh, dam. Di Jemberane. Nah, aku kemudian memeriksa ke sana. Ternyata itu perusahaan yang mengerjakan itu anak usahanya tutup. Tuh, aku udah merasa ini membentur tembok besar. Tapi aku temukan selama 10 tahun perusahaan itu tidak membayar sewa alat berat yang dia sewa. Aku catat semua. Dah, aku pulang, aku laporkan ini ke kepala kantor. Kepala kantorku bilang apa? Percuma Bas, nggak usah dilapor. Nggak bisa Pak, untuk apa saya dikirim ke sana, dibiayai oleh negara. Aduh, ya jangan ya, diam-diam aku bikin laporannya. Dan tidak ada tindak lanjut. Yang bikin aku nyesek, alat-alat berat yang dipakai itu semuanya di-disposal, dianggap sudah rongsokan dan dibeli oleh perusahaan itu sendiri. Coba, wah aku betul-betul udah modar ini. Mundurlah aku dari pegawai negeri. Mundur Mas Bas? Mundur. Itu berapa tahun menjabat? 6 tahun. Aku mundur. Aku bilang sama mertuaku waktu, istriku tidak setuju. Tapi mertuaku bilang, dipanggil. Oh, sudah nikah? Sudah. Dipanggil istriku, dia bilang, biarkan suamimu bekerja di dunia komunikasi, karena pensiun dengan pengetahuan jauh lebih berguna daripada pensiun dengan uang. Mertuaku ngomong gitu, luar biasa menurut aku. Dia
sodorkan anaknya kemungkinan masa depan suram. Aduh. Dan begitulah kemudian Wow. ya pensiun dengan ilmu pengetahuan jauh lebih baik daripada pensiun dengan uang. Nah, Quote dari Mas Abbas malam ini, teman-teman ya, luar biasa. akhirnya aku keluar, aku pilih jurnalistik, kenalah Gede Ariante. Oh, Gede Ariante bekerja di apa? Bali Pos. Bukan, koran Hindu masih. Karya Bakti. Oh, Karya Bakti. Aku gabung di Karya Bakti, belajar sekali jurnalistik aku di Karya Bakti. Sesudah dari Karya Bakti baru ke Bali Pos. Ke Bali Pos sama Umbu sama Darmo Putra. Garap Bali Pos Minggu. Iya. Itu menarik sekali. Iya. Akhirnya dan akibat itu saya menjadi banyak sekali punya kesempatan untuk menulis sastra. Iya. Itu Mulailah satu. berkecimpung di dunia sastra, Mas Abbas. Belum. Ya, silakan. Belum. Iya, menarik. Silakan Di dilanjutkan. jurnalistik, Iya. aku kemudian direkrut oleh majalah Editor. Iya. Direkrut oleh majalah Editor. Ya, ada nama-nama hebat lah di sana. Sama Darmo Putra juga, sama siapa? Bukan si Ini ada Pak baru Nyoman, aja Mas kita Abbas. ngomongin tadi malam. Itulah akhirnya kami dengan fotografernya Madi Arte. Oh, Made Arte ya. Ke Jakarta ya, Mas Abbas? Ada di sini. Di Bali. Sudah. Gimana ceritanya? Wah, itu saya ngeliput itu di Bima misalnya, diancam bunuh segala. Udah deh. Luar biasa. Akhirnya saya berpikir kalau aku terus-terusan begini belum menghasilkan karya jurnalistik yang bagus, aku sudah hancur duluan. Bayangin ya, saya akibat tulisan diinterogasi di rumah oleh 3 orang tentara, 2 letkol, 1 kolonel. Ingat yang kolonel saya namanya Pak Kosim. Sudah jam 11 malam. Istri saya hamil 8 bulan nangis di kamar. Besoknya jam 8 pagi masih juga disuruh datang ke Wisma Bayu. Tahu Wisma Bayu kan? Tempatnya Intel. Di sana ya, di Kuta. Di sana saya duduk di tempat duduknya itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 siang. Nggak diapa-apain. Cuman datang nanti baru pakai sarung. Aduh Mas, capek saya. Semalam saya mukulin orang tempat Mas duduk itu. Gitu cara dia. Terus sampai jam 3 akhirnya ya udah mulai interogasi lah. Saya diinterogasi, dipanggil. Mbak, pertanyaannya Dimas, nah masuk akal. Bapak lahir tahun berapa? Sekian. Ayahnya Bapak terlibat G30S? Tidak. Ini tidak. Mertua. Nah, ketika sampai kepada mertua gimana? Siapa namanya? HS Habib Adnan. Ketua MUI itu. Iya Pak, kenapa? Dari tadi kayak ngomong kan gak mungkin menantunya Pak Adnan bikin macam-macam gitu deh.
Aduh, itu jam 7 malam. Sakit hati betul saya. Karena tulisan ya Mas Abbas. Wih, sementara almarhum Mahar Effendi udah mondar mandir. Gimana caranya bantu saya? Tidak bisa. Iya. Hanya kalimat mertuamu siapa yang menyelamatkan saya? Iya. Gila. Apa ya waktu itu? Saya lupa. Campur baur deh. Ada persoalan roti beracun, ada persoalan manipulasi penulisan di koran. Jadi tulisanku itu ya sudah mestinya naik cetak, diubah sesuai dengan kehendak tentara. Aku kencingin itu koran. Koran apaan ini? Saya kencingin bener. Menarik sekali. Akhirnya ya itu. Makanya saya bilang, saya sudah cukup banyak. Kayaknya kalau ngelihat wartawan sekarang petantang, petenteng, kamu belum merasakan Orde Baru. Nah, dalam kondisi begitu, saya merasa gitulah, saya bisa hancur duluan sebelum saya menghasilkan jurnalistik yang baik. Akhirnya saya bilang sama Dharma, aku istirahat dulu di jurnalistik ya. Saya mau bikin perusahaan advertising. Lompatannya Mas Abbas sih jauh-jauh sekali dari tadi. Saya pikir itu udah bikinlah lompatannya nggak jelas itu. Bikinlah gak saya satu set gitu loh. advertising. Advertising itu jauh loh Mas, dari seni, IKJ, kemudian advertising itu modal saya. Keuangan. Grafis. Kok bisa advertising Mas Abbas? Grafis itu modal saya. Terus video, kemampuan buat video, buat iklan kan, dan seterusnya. Ngomong-ngomong, saya bisa lakukan itu. Kenapa tidak? Di Bali, Jakarta. Itu nekat saya. Itu tadi waktu di editor di Bali, kejadian di Bali. Di Bali. Terus berhenti advertising ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Pemberontakan. Itu Saya rasa memang bentukan dari pemberontakan ini terus ya Mas Abbas ya. Mewarnai setiap bilah-bilah. Saya yang jelas tipe orang yang tidak mungkin diam melihat ketidakbenaran. Udah pasti. Apapun risikonya. Menarik. Termasuk yang paling kecil ya kasusnya Hartawan itu. Nggak bisa saya begitu. Oke, kita putusin. Mas Bas, kita kembali ini. Yang ke Jakarta berarti seluruh keluarga dibawa ke Jakarta sendiri. Anak saya masih SMA, kuliah sekolah di sini. Karena dorongan apa Mas? Yang besar sekali sehingga melakukan lompatan yang jauh. Ya, di jurnalistik saya ditekan terus. Tertekan sekali. Maka saya pikir saya harus buat lompatan baru. Ya. Mas Abbas, kita sudah bicara tadi mengenai, sempat terselip mengenai putra-putrinya. Kita sudah ngobrolin juga tentang kehidupan masa remaja, kemudian kuliah. Dan saya sedikit shock di bagian pertengahan itu. Keuangan. Mungkin buat kita, bahkan buat orang-orang masa saat, teman-teman kita di masa saat ini mungkin bahkan rela mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk menjadi pegawai negeri, apalagi di Departemen Keuangan dengan uang yang begitu banyak.
Tapi saya sedikit klik ketika seorang Abbas pernah dibisiki sesuatu ketika mau mempertaruhkan keperjakaan tadi ya Mas Abbas ya. Ada sesuatu bukan mempertaruhkan itu ya keperjakaan Mas Abbas sendiri. Mungkin bisikan-bisikan itu terus berlanjut ya, dan berperanan sangat besar di Departemen Keuangan. Apakah bisikan itu juga yang mempertemukan Mas Abbas dengan sang kekasih yang sesungguhnya ini? Jadi gini ya. Kalau saya dan kita istri, bicara sang kekasihnya. Saya dan istri saya ada 2 jalur. Ya. Jalur pertama jalur organisasi, dan jalur kedua jalur sastra. Karena dia kuliah di sastra. Ya sudah kenal, akhirnya ya udah gitu deh. Sedangkan di organisasi kakak-kakaknya dia sekarang ada di Jakarta 1, sudah meninggal 1, itu aktif di organisasi yang sama dengan saya. Jadi kakaknya yang perempuan itu selalu bilang, sudah kamu cari suami kemana lagi tuh, apa saja ambil. Akhirnya jadi. Aduh, Tuhan. Apakah sang istri inilah juga kemudian yang membawa kehidupan yang lebih damai, Mas Abbas? Dari kehidupan pemberontakan itu bisa ditekan. Sangat. Ya. Sangat. Saya misalnya kondisi kesehatan saya tidak terlalu bagus sekarang. Ya. Terus gatal, perlu digosok minyak khusus. Ya. Dia sebetulnya yang tekun sekali menggosok-gosok seluruh tubuh saya, tekun sekali. Padahal dia itu, ingat ya, dia itu putri seorang ulama besar. Putri seorang ulama besar. Dia tidak pernah merasa apa-apa gitu loh untuk melakukan itu. Dia merawat saya sangat luar biasa. Yang belum tentu bisa dilakukan oleh perempuan lain. Itu Mas. Ya. Berarti silakan Mas Abbas. Sebelum kita kasih Mas Abbas sedikit minum sebentar, kita sudah jalan 1 jam 15 menit. Mungkin teman-teman kembali ada yang ingin menanyakan sesuatu? Oh, ada Mas Muda Wijaya ada di sini? Nggak ada. Nggak ada. Oh, ada. Mas Muda, ada pertanyaan buat Mas Abbas? Oh, Pak Nyoman Wirata, bisa dikasih mic-nya Gus Widi? Biar rame, Mas. Iya, biar rame, betul. Gus, bisa dikasih mic-nya ke ini? Tadi nggak disiapin mic-nya tadi itu ya? Ini aja. Oh, nggak disiapin. Oh, Gus. Beneran nyampe di sana? Iya, nyampe. Nyampe ya? Ya, Nggih nyampe. Jangan terlalu jauh. Nggih, silakan. Pak Nyoman Wirata lurus, silakan. Agak rame aja. Nggih. Masa tamu kita nggak ada yang meramaikan. Iya, betul Pak Nyoman. Gini, ini salah satu yang tersisa dari teman saya itu Abbas. Satunya sudah almarhum ya. Kami bertiga dulu, Adi Riyadi, Abbas dan saya. Iya. Nah, saya cerita sedikit. Dialah keduanya ini sebenarnya berhak jadi penyair yang besar sebenarnya. Ya, dia punya, seperti kata Dimas, budayawan, Betul. intelektual dan jurnalis bagus. Saya hanya seorang perajin kria aja waktu itu, jadinya gambar jual, jadi kayak tukang bakso gitu aja. Gitu. Iya. Nah ini saya kenal dia
tahun 78 Bas ya. 78 dia SMA sudah jadi juara puisi sebali loh. Nah, bagian itu enggak tersebut Iya, tadi ya. tadi disebut. Tahun 78 SMA loh, bayangkan. Dia sudah top di Bali. Iya. Kami bersama Jiwa Atmaja sudah lebih tua dari dia. Dia di muda SMA loh, bayangkan. Saya SMA nggak tahu apa itu apa. Nah, kemudian saya hanya waktu itu, nah inilah yang menarik. Dari nama SD Abbas menjadi Ketut Sahrudi Abbas. Ini persoalan yang sudah dijelaskan itu menarik sekali. Jadi saya agak linglung juga awalnya ketika ada Ketut Sahrudi Abbas. Siapa ya orang ini gitu. Tahu berketemu Nas Kelengkau ya gitu. Ya, saya kenal SDI Abbas gitu. SD Abbas. Ya, kan gitu Bas ya. Sampai kamu masuk di Umulandu sajamu itu kan SD Abbas kan. Ya entah, ya nggak tahu saya ada Ketut ya. Ketut dan lagi Sahrudi Abbas itu kan nama panjangnya itu. Iya, SDI Abbas kan jauh sekali kan lompatannya ya. Nah, inilah persoalannya yang menarik seperti yang dia jelaskan tadi bahwa ada suatu adopsi ya istilahnya ya, tidak mau dia pakai akulturasi ya, adopsi. Nah, ini yang perlu saya inginkan suatu penjelasan itu. Yeah. Tahun berapa kira-kira kamu berubah nama menjadi nama si Ketut itu? Sehingga saya pun sekarang terpengaruh untuk manggil dia tidak bisa Abbas, Ketut gitu loh. Refleksi Bali saya muncul juga seperti ketemu saudara lama, Ketut gitu. Ya. Wah, ini menariknya sekali. Ya, menarik sekali. Yeah. Ini persoalan yang gimana ya, seperti kita dilahirkan sebuah saudara gitu loh. Saya Nyoman, dia Ketut, seperti akrab sekali sampai sekarang pun kami ya akrab komunikasi dengan istrinya dia, kebetulan teman istri saya juga. Ya. Nah, kami seiring sejalan dan menariknya dia, tanpa dia saya nggak bisa nonton Gandhi waktu itu, film Gandhi yang besar itu. Dia yang beliin tiket karena dia kaya waktu, paling kaya dia waktu itu, pakai baju banlon. Departemen Keuangan kan? Iya. Tadi disebutkan. Ya, tapi itu bukan dari korupsi yang jelas. Bukan. Tadi disebutkan Dia bilang 6 tahun ya. Bayangkan Departemen Keuangan ya 22 kali gajinya naik itu. Man, ayo nonton Gandhi, ayo dong. Wah, dari direktur dia gaya dia. Harga kesisnya mahal, Mas ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang terakhir, Bas. Ini saya juga tertarik juga perjalanan hidupmu yang banyak saya tidak ketahui tentang kenakalan dalam banyak hal. Betul. Itu ya menarik biasa. Itu menarik sekali. Kemarin di Nusa sajakmu dimuat itu loh, yang isi kopi itu kan, kopi tentang kopi ya. Iya tentang kopi. Aku terkejut gitu loh. Terkejutnya gimana? Di mana dia dapat pengalaman unik semacam ini ya, eksotik begitu gitu loh. Sampai saya pikir, gimana loh Nelly kalau baca saja ini Bu, saya bilang gitu. Dia kan lugas sekali ngomongnya tentang perempuan ya di sana. Saya kira, saya bilang bagian itu. Iya, ini di mana dia dapat ada semacam latar belakang keberanian mengucapkan semacam ini. Bahkan saya mengenal dia kan sudah lama sekali. Agamanya sudah kuat begitu, ngajinya sudah tinggi begitu. Bahkan saya berharap suatu saat, wah inilah lahir penyair sufi di Bali itu Abbas, saya bikin begitu. Saya sudah berpikir begitu, saya nunggu, wah ini loh akan ada sufi dari Pegayaman itu Abbas gitu. Itu saya tunggu. Tapi tiba-tiba munculnya saja seperti itu. Berandal begitu loh itu. Pemberontak. Menarik juga, pemberontak menarik juga. Nah, apakah ini semacam pemberontakan juga? Betul. Yeah. Sebab di masa sekarang kan kita tahu kehidupan beragama itu sangat riuh sekali, bahkan masalah moral dikasih baju agama kan gitu.
Oh, iya. Ya, agama manapun kita tidak menjadi satu tertentu ya. Betul. Ya. Hampir bahkan saya baca di Kompas, apa artinya ini? Ya, tempat-tempat ibadah penuh setiap minggu, setiap saat. Ya. Ya, di mana-mana orang bicara tentang agama. Nah, lalu ketika saya baca sajaknya Abbas dan dihubungkan dengan biografi, pertanyaan saya sekarang, apakah ini konsepnya pemberontakan atau sekedar memori masa lalumu bangkit lagi masa kanak-kanak muda bahagia itu loh. Ya, ini biar intermezzo sedikit, biar jangan terlalu serius. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Pak Nyoman Wirata. Dikasih ke saya Gus. Ya. Mas Abbas, sebelum dijawab nih Mas Abbas, ini menarik sekali. Jadi yang pertama dulu ya mungkin ya Mas Abbas ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi mengenai apakah ketut itu munculnya di tengah-tengah atau di awal, Mas Abbas? Silakan disampaikan. Yang pertama, sejak awal saya sebetulnya udah bernama Ketut. Sejak pertama Blos dilahirkan. Pegayaman memang begitu. Kenapa saya pakai SD Abbas? Biasalah dulu kegenitan. Kemudian Umbu mengingatkan, loh pakailah nama asli Mas. Berarti Umbu. Pak Umbu berarti. Umbu lagi. Iya. Tapi mulanya berisi I Ketut Saruwardi Abbas. Saya bilang sama Umbu, di Pegayaman ada Imbu. Gak ada I. Tidak pakai Ketut Saruwardi Abbas, hanya gitu. Jadi Nah, Pak Umbu menambahkan I di depannya, akhirnya dikoreksi ya. Saya menggunakan menggunakan nama Ketut Saruwardi Abbas. Kapan itu mulainya? Tahun 80-an, 85 kalau nggak salah. 85, Man. Ya, Saya itu. kejawab ya. Yang kedua Mas Abbas, saya bisa membayangkan pertanyaan besarnya Pak Nyoman Wirata, apalagi bagaimana bisikan-bisikan kecil yang muncul di masa SMA, kemudian keluarnya Mas Abbas dari Departemen Keuangan, bayangan-bayangan nama Syahruladi Abbas yang sebelumnya ada di dunia dunia pesantren, harapan-harapan kesufian tuh besar sekali muncul dan kemudian tuh menjadi sebuah entah bukan kekecewaan, mungkin sebuah pertanyaan. Silakan Mas Abbas, itu menarik sekali itu. Saya jujur aja, Man, saya tidak begitu tertarik dengan diksi-diksi ketuhanan yang tampak di permukaan itu enggak. Saya jauh lebih tertarik dengan cara Jalaluddin Rumi misalnya menggambarkan kedekatan Tuhan seperti minum anggur dan sebagainya. Nah, itu jadi langsung aja dikaitkan dengan kopi ya. Jadi sajak kopi itu lahir ketika justru anehnya saya ditraktir minum kopi oleh dua ipar saya. Dua ipar saya ngajak, ayo minum kopi. Dia jago main musik. Dia main musik, habis itu minum kopi lagi, saya pikir kok asik juga gitu loh. Dan benar-benar saya memiliki pengalaman perkopian yang sangat panjang. Iya, saya lahir di bawah kebun kopi di Pegayaman. Saya tahu benar kopi yang enak, kopi yang tidak. Saya tahu membedakan kopi Robusta dan Arabica dan seterusnya. Jadi kalau ada bagaimana cara meminum kopi yang enak ini ya, saya bilang
biarkan tidak hangat, artinya tetap panas. Biarkan tidak hangat dan biarkan bulu kudukmu kucium sebelum agar jelas detak jantungmu ketika Di bawah sadar melompat keluar ya. Saya bisa bayangkan itu. Ketika kisah itu akhirnya terjawab ya Pak Nyoman ya. Oh iya, pemberontakan besar. Ya gitulah. Baik. Luar biasa. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang mengajukan pertanyaan sebelum akhirnya 1,5 jam sudah berlalu. Jengki? Bina? Oh, dunia sastra. Dunia sastra. Di dunia sastra. Jadi ya, pertanyaan Jengki bisa disampaikan sepak terjang di Mas Abbas di dunia sastra. Ya. Saya jujur aja, Jeng, sastra itu ngalir aja ya. Karena itu lama saya tidak pernah menerbitkan buku, man. Iya. Lama sekali. Siapa yang mengingatkan saya? Jengki rasanya kalau nggak salah mengingatkan. Kau bukan penyair kalau belum punya buku gitu ya. Kalau nggak Saya ingat pembahasan beberapa tahun yang lalu ya di Facebook itu. iya kayaknya gitu. Iya. Akhirnya saya bikin buku, dimarah sama Jengki. Sampai Arianto jawab di FB ya, tunggu tanggal mainnya man. Iya betul. Saya sendiri sepi gitu loh. Haryanto, ya gitulah, saya mengalir aja, saya nggak terlalu. Buku judulnya apa? Buku judulnya apa ya? Yang Antara baru- kita. Antara kita, ya. Ya. Salah, banyak sekali yang salah, dikira di antara kita, enggak. Antara kita ada something, ada apa. Iya. Itulah kenapa sastra bagi saya ya adalah suatu. Novelnya Bas gimana? Novelmu itu apa ya? Sudah ada sebetulnya. Tapi belum Sudah. terbit. Aku ada 3 proyek sebetulnya tahun ini. Sebetulnya tahun lalu, tahun 2021. Tapi aku tunda deh. Aku ada kumpulan puisi, kumpulan esai, dan novel. Wah, ini sudah Jadi, dikasih Kumpulan clue awal ya, puisi sudah teman-teman. ada, Ya. kumpulan esai ada 125 esai. Wah, Cuman banyak. saya harus Pilih ya. kurangi lah. Itu kemudian novel. Kalau novel, saya kepingin novel itu tidak saya terbitkan secara indie, tapi entah kemana lah diterbitkan. Penerbit ya. Untuk distribusi lebih bagus gitu. Iya. Ya. Jadi itu dunia sastra. Jengki begitu. Lagi? Gimana? Tahun berapa di atas diskusi bagaimana pengaruh buku dalam perpustakaan di atas Aduh, Proses ya. aku ke kelas 4 SD sudah mulai baca puisi. Terus SMA tahun berapa saya nggak ingat. Nggak, sebelum itu man, aku sudah, hah? Kelas 3 waktu itu kamu Nah, jawab ya. saya sudah menulis puisi, dimuatlah di simfoni. Wah, ingat saya. Iya, dimuat di simfoni. Belum kenal rubriknya Umbu. Iya. Belum. Nah, sesudah itu baru saya masuk ke Umbu. Ah. Jadi sebetulnya teman-teman mungkin seperti yang saya bayangkan tadi ketika mau menuju ke ke sore hari ini, saya betul-betul membayangkan sebetulnya Mas Abbas ini adalah wartawan atau yang menyemat
Tapi memang setelah mendengar ceritanya utuh tadi, memang beliau adalah budayawan. Melekat sekali dengan kisah hidup pemberontakannya, penemuannya, saya kembali ke Mas Abbas. Apakah Mas Abbas merasa saya adalah wartawan, sastrawan, mungkin pertanyaan, atau budayawan? Apa yang ingin Mas Abbas sematkan? Atau itu enggak, Jeng. Kan enggak jadi, Mas SMA tuh udah dibatalkan. Budayawannya enggak ada. Gimana Mas Abbas? Apa sebetulnya yang menjadi ini? Menjadi budayawan itu Bisa Mas di ini? sesuatu yang Mic-nya biar didengar teman-teman. menjadi budayawan itu adalah sesuatu yang berat menurut saya. Ya. Karena kita mesti memahami kehidupan ya dalam makna yang seluas-luasnya. Ya. Yang mana sih yang disebut budayawan? Baru dia bisa menulis arje kemudian disebut budayawan. Enggak lah, saya rasa. Ya. Saya belum nyampe lah bahkan kepada cermin pun aku tidak mau berbagi. Dari mana dia dapatkan kata-kata seperti ini? Kan melalui proses yang panjang sekali. Dan proses itu harus dilewati dengan pemahaman kita pada kebudayaan yang kuat. Karena kebudayaan adalah interaksi kita dengan sesama manusia. Ya. Ya. Itu kira-kira, Jeng. Ya. Jadi kalau ditanya mau jadi apa? Aku mau jadi semuanya. Baik. Seru sekali. Mungkin memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman ya, karena waktu Mas Abbas ini sudah hampir 1,5 jam. Tapi sebelum ditaruh Mas Abbas, mungkin ada sesuatu hal yang ingin Mas Abbas titipkan, pesankan sesuatu kepada teman-teman. Kesimpulan deh aku aja. Pesankan yang mungkin kepada teman-teman muda ataukah kepada generasi teman-teman Mas Abbas yang menyaksikan di Facebook saat ini, apa yang ingin Mas Abbas sampaikan? Silakan. Silakan Mas Abbas. Apa yang Di sini, di tempat ini pernah aku bicara. ya. Kita tidak akan pernah bisa belajar pada langit. Kita harus belajar pada bumi. Di bumilah segala tumbuhan, segala kemungkinan lahir. Langit itu kosong. Langit itu kosong. Dia hanya memberi kita inspirasi dari kekosongan. Kemudian kita mestinya belajar pada tanah. Diinjak, dikencingi, tetap saja dia memberi. Ya. Itulah kita. Kita tidak akan menjadi langit. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Mas Abbas. Terima kasih Mas Abbas, terima kasih banyak teman-teman. 1,5 jam sudah kita ngobrol bareng di sini. Mohon maaf, menguing dia ya. Seperti yang sudah kita simak 1,5 jam tadi barusan, teman-teman yang masih ada di Facebook Ketut Sahrudin Abbas ataupun di Facebook JKP Jati Jagat, ataupun teman-teman yang masih setia berada di sini, mungkin memang tutur adalah kisah-kisah yang memang kita harapkan lalu bisa menjadi inspirasi, dan tutur tadi betul-betul merasa lebih dekat dengan Mas Abbas. Mungkin Pak Nyoman juga sedikit juga memberikan masukan-masukan yang melengkapi kisah hidup beliau. Kelengkapan kisah hidup inilah yang akan menjadi titipan pesan buat kedepannya, generasi ke depan Mas Abbas, bahwa sosok-sosok Mas Abbas bisa menjadi lebih dekat lagi ke generasi-generasi berikutnya. Itu yang kita harapkan bersama dengan tutur tokoh. Dan keinginan kami untuk
keinginan kami di Jagat Kehidupan Puisi, Mas Abbas dan juga teman-teman, seperti tahun minggu lalu juga kami sudah mencerna tutur dari seorang Nyoman Wirata, dan memang kehidupan lalu dengan segala keheroikannya itu menjadikan kita semua harus menempa ulang lagi untuk generasi muda saat ini, Mas Abbas. Jadi pemberontakan yang dilakukan Mas Abbas, lompatan-lompatan dari kecil, kemudian dari di masa-masa yang sampai saat ini, di kehidupan yang sungguh berbeda dengan kehidupan masa remaja, masa SMA, kesenian, teater, kemudian luar biasa yang membuat saya tercengang juga berkehidupan di di dunia kepegawaian negerian yang kemudian juga ditinggalkan beliau, dan beliau juga melompat lagi ke hal yang sungguh baru, yaitu kewartawanan. Ini juga mungkin rasa pemberontakan itu yang mendorong beliau ke sana, seorang Abbas Syarahdi Abbas, dan akhirnya kesusastraan lebih mendekat dan kemudian menjadikan kita lebih berkeluarga lagi ya Mas Abbas saat ini ya. Mungkin hal-hal itu harus menjadi sesuatu yang harus kita syukuri juga, bahwa Mas Abbas hadir, kebudayawanan itu dengan masa-masa lampau itulah yang lekat di hati kami semua. Mungkin itu. Jadi tutur tokoh kita tutup pada malam hari ini dengan kisah-kisah yang luar biasa dari Syarahdi Abbas. Sampai bertemu tutur tokoh di edisi berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi teman-teman yang ada di sini. Makasih Mas Abbas, luar biasa. Kita tutup. Makasih. Luar biasa sekali tadi. Kita ngobrol santai itu. Tidak. Cukup. Salah Laskar. Salah Laskar Pelangi.